Jadi kalau orang udah kena corona, misalkan positif nih, dirawat di ruang khusus PDP, dia ada namanya pemeriksaan lanjutan. Oh, ada lanjutannya. Nah, bukan berarti dia, wah ini udah positif nih, belum berarti positif. Iya. Itu nanti banyak pasien kan, kasihan orang sakit juga. Iya, maksudnya gitu mas. Gitu kalau orang sakit kayak gitu dalam arti, wah kasihan orang sakit. Iya. Gitu. Nah, ya udah kita tangani. Kalau misalkan kita sebagai tenaga medis, kalau pasiennya dikit, ya pengaruh juga bagi gaji mas. Oh. Nope. Nah, sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19 di dunia malah ya, termasuk Indonesia. Kan, tapi kan sekarang kita sedang ini ya, udah memperlakukan new normal kan? Dia sekarang. Dan banyak. Nah, di rumah yang tempat kerja masnya itu gimana sih statusnya, masih aman kah? Kalau pas pandemi sampai sekarang ya, emang kalau pas pandemi itu dulu kita sebagai perawat kita emang benar-benar parno sih. Emang takut banget. Tapi takut ya, walau gimana kita emang kerjanya kita kayak gitu, melayani pasien, melayani orang ya. Masa kita, wah ini kita keluar lah nggak jadi perawat. Kan kasihan orang-orang yang tadi juga yang sakit juga. Perawat siapa? Ya membutuhkan kita juga. Tapi banyak yang mundur nggak sih teman-temannya situ itu? Insya Allah sih nggak ada. Oh, jadi ya. semenjak pandemi itu emang kita semua emang lagi diskusi, emang kita ada tekad ya, udah kita kerja ya sesuai kerja kayak biasa. Mungkin emang gara-gara pandemi kayak gini, kondisinya dari rumah sakit saya mah hitungnya aman-aman sih. Aman. Memang kalau rumah sakit saya kan tipe B nih, bukan fase rujukan COVID rumah sakitnya. Oh iya. Biasanya kalau fase rujukan COVID itu pasiennya tipe A. Memang khusus rumah sakit. Kalau rumah sakit saya itu emang mungkin kalau untuk sementara khusus pasien-pasien yang baru PDP. PDP apa itu? Pasien dalam pemantauan. Oh, pasien dalam pemantauan. Emang udah disiapin ruangan khusus. Memang tuntar untuk pasien-pasien yang sudah ke PDP. Itu kalau orang udah dikatain apa tadi? Orang PDP itu gimana? Nah, orang yang dikatain PDP, misalkan pasien datang di GD berobat nih. Misalnya berobat ada keluhan demam, mual muntah, terus sesak napas, ya tiba-tiba bisa kejang. Itu kita curigai ke situ. Utama paling demam sama batuk, pilek, sama sesak, nah itu. Kita indikasi pertama gitu. Tapi tetap kalau di GD saya tempat kerja tetap pakai APD lengkap. Iya. Soalnya kita kalau di GD emang pasien ibaratnya masih bertahan. Pasien datang itu kita masuknya ya. Itu masuk utama. Iya. Jadi kita nggak tahu nih pasien, wah ini udah corona belum ya, ini apa, kita nggak tahu. Ya kita tetap pakai APD, pakai baju hazmat, pakai alat-alat lengkap, pakai enskul, Udah kayak robot ya berarti ya? Siapa dia gitu. Sumpah pasti ya. Sumpah nih. Jadi kalau kayak gitu ya kita bedain pasien atau gimana ya, kita penangannya kalau pasien yang sudah ke PDP ya kita masih ada demam, ya kita kasih obat-obatan dulu sambil di pemeriksaan darah sama ronsen. Kalau mungkin pemeriksaan darah sama ronsennya kan ada pemeriksaan darah nih, misalnya pemeriksaan darah curiganya ke situ. Ada kriteria pasien yang bisa kemungkinan ke situ, bukan positif, kemungkinan ke situ. Di ronsen juga kemungkinan ke situ. Nah, mungkin dari saran kita mungkin yang pertama ya kayak cek swab. Rapid dulu, dicek rapid dulu. Kalau kemungkinan cek rapidnya positif, ya mungkin disebutnya pasien PDP. PDP ya udah kita rawat di ruang yang memang khusus Sudah disiapin. Di GD juga ada ruangan khusus, ruang isolasi juga. Curiga pasien itu kita kasih ke ruang isolasi tersebut. Kalau misalnya ada keluhan demam, batuk, kayak tadi. Gitu kalau di rumah sakit kita ada ruangan udah khusus. Itu kalau orang yang udah dikatain corona gimana? Jadi kalau orang udah kena corona, misalkan positif nih, dirawat di ruang khusus PDP, dia ada namanya pemeriksaan lanjutan. Oh, ada lanjutannya. Nah, bukan berarti dia, wah ini udah positif nih, belum berarti positif. Bisa jadi orang yang sebelumnya dicek rapid, misalnya cek rapid negatif, besoknya bisa positif. Jadi kemungkinan nggak akurat tuh.
kemungkinan untuk sementara untuk rapid itu belum kemungkinan bisa jadi COVID. Jadi ada step by stepnya. Kalau misalkan pasiennya nih cek rapid positif kita PDP, kita ada pemeriksaan bertahap. Jadi untuk ujungnya ntar swab, ada swab. Oh, Gitu. berarti agak ribet ya kalau. Nah, kalau misalkan di rumah sakit ada swab yang positif, kita rujuk ke rumah sakit yang tujuan utama. Yang khusus buat menangani pasien-pasien COVID. Bukan berarti Pak rumah sakit itu tujuan COVID. Nah, jadi ntar kalau misalnya kita pasien-pasien yang kemungkinan PDP, perawatnya kita tanganin untuk keluhan-keluhannya dulu. Ribet banget ya, Wi. ribet jadi Kalau di rumah sakit mah ribetnya kayak gitu. Waduh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih mungkin sedikit menjelaskan ya. Iya. Nah, ini Mas, jadi perawat ya kan di rumah sakit menangani COVID-19. Itu ada nggak sih yang mengintimidasi dari kayak teman-teman, wah lu kerja di rumah sakit jangan temenan gitu lah, dijauhin gitu. Jangan, itu mah emang ada kasus sih dulu tuh. Jadi jadi misalnya kita kerja di perawat nih, perawat pulang dinas kan, pulang dinas. Kita kan mau kontrak lah, kalau kan orang merantau banyak kontrak. Kan belum nikah juga nih. Oh, belum nikah. Iya, promosi lah ya. Iya, promosi. Nah, belum nikah. Jadi kan kontrak dulu nih. Nah, jadi pas pulang itu kan kemudian orang-orang itu kayak parno gitu. Misalnya mau beli air putih nih di warung itu. Jadi yang biasanya gue beli air putih, dia tuh kayak tutup muka gini nih. Tutup ini aku bawa tuh gimana? Jadi pas pulang dinas, emang aku udah pakai masker sih. Kalau kita kan tiap berangkat dinas, pulang dinas emang harus pakai masker. Jadi kita berangkat dinas, wah dandan rapi ya, dandan rapi, udah pakai baju hazmat nih, pakai baju hazmat, udah pulang-pulang nih kita udah keringetan, bau nih, udah keringetan, takutnya kalau pas kayak kita kira bau gitu kan. Nah, tiap ini kok gini, Bu, kenapa kok tuh mulut Mas kerja di rumah sakit ya? Takut kena virus katanya. Oh, jadi kan kita pemikiran itu bagi orang-orang yang awam tuh kita tuh kayak wabah, kan kasihan. Sebagai tenaga medis kan kalau sikapnya sama kita kan kayak gitu, malah apa? Oh ya. Itu kalau kerja di perawat ada nggak sih yang bikin enak terus bikin gak enak, itu pasti ada ya? Ada sih. Ya tadi ya perawat yang kerjanya tuh nggak enak ya tadi. Tapi banyak yang gak enaknya Mas. Kalau untuk sekarang. Oh, untuk sekarang ya. Kalau untuk sekarang. Berarti kalau sebelum ada COVID banyak enaknya. Jadi di rumah sakit saya itu gak enaknya itu sekarang Mas. Jadi karena wabah itu. Yang dulu misalkan dulu tuh pasien bisa rame Mas. Dulu pasien emang rame. Kita tuh sampai dinas emang benar-benar pulang capek lah. Pasien emang rame. Karena wabah kayak gini kemungkinan orang-orang tertentu tuh mau berobat juga virus di rumah sakit nih. Yang mau berobat di situ lah. Jadi penurunan pasien. Oh gitu ya. Kirain malah di rumah sakit malah kalau kondisi sekarang malah ramai kira. Itu kalau pasien-pasien kayak gitu, misalnya anak kecil mau berobat kayak itu, mungkin keluarganya juga takut. Di situ ada virus nih, jangan. Mending kasih obat-obatan di warung atau obat-obat di klinik lah. Iya, obat-obat warung kan banyak itu ya, mikirnya gitu ya aman-aman aja. Gitu. Enggak. Kalau enaknya sih kalau di rumah sakit itu karena dulu saya baru lulus terus ke klinik terus kerja itu banyak pengalaman kan di situ. Jadi kan belajar gitu kan. Masih belajar itu masih belajar. Walaupun kerja di situ udah lama tetap masih belajar kan. Masih belajar. Jadi kalau kerja di situ tuh sambil belajar. Misalnya ada planning, saya mau buka klinik sebenarnya. Oh, mau buka klinik? Mau buka klinik. Ya, semoga cepat tercapai Mas. Tapi nikah belum sih. Jelasin lagi. Kita untuk nikah dulu, baru buka klinik, beli rumah. Untuk sementara kayak gini dulu. Planningnya gitu ya? Planningnya gitu. Semoga lah terkabul. Amin. Berarti kalau kerja di rumah sakit semakin banyak pasien semakin senang ya? Sebenarnya kalau hitungan hati Mas ya. Iya. Kalau hitungan hati banyak pasien kan kasihan orang sakit juga. Iya, Mas kayak gitu Mas. Gitu kalau orang sakit kayak gitu dalam hati wah kasihan orang sakit. Iya. Gitu. Nah, ya udah kita tangani. Kalau misalkan kita sebagai tenaga medis kalau pasiennya dikit ya pengaruh juga bagi gaji Mas. Oh, berarti doanya setiap hari jangan ada. Tapi di rumah sakit tertentu sih. Iya. Ya mungkin buat teman-teman ya sedikit menjelaskan jadi pengalaman si Yudo ya di rumah sakit yang belum tahu ternyata seperti ini.
Oh iya, Mas. Kan banyak nih sekarang yang lagi berita-berita yang entah miring entah bener ya. Di rumah sakit itu banyak yang memalsukan data bahwa di rumah sakit itu banyak pasien yang positif corona biar dari negara itu dapat anggaran. Jadi pasien yang harusnya nggak positif, misalnya nggak curiga PDP, dibikin PDP biar rumah sakit itu dapat anggaran, anggaran terbuang. Itu mah rumah sakit tertentu itu mah. Kalau untuk sementara di rumah saya emang kalau curiga ke situ cek rapid positif ya udah PDP. Tapi kalau semisal cek rapid masih negatif ya udah pasien di ruang biasa dulu diobservasi gitu. Kalau rumah sakit dengan kondisi kayak gini misalnya pasien harusnya nggak PDP jadi PDP, dibikin PDP biar dapat uang dari negara nih. Wah, itu mah rumah sakit tertentu itu yang nyari untung gitu. Jadi untuk emang kalau rumah sakit yang kayak gitu ya mohonlah kasihan gitu. Kasihan kalau emang pasien emang didiagnosa dengan kasus ini terus dibikin PDP itu harusnya rumah sakit tutup aja nih gitu. Kasihan ke keluarga juga kayak gitu ya. Secara tidak langsung kan mengintimidasi perasaannya kan. Perasaan mental semuanya Mas. Kalau udah pasien udah kena PDP kayak gitu udah kayak pasangan. Nah, Mas, kan biasanya apalagi dengan kondisi sekarang ya, banyak intensif buat rumah sakit tertentu, anggaran negara ya, buat rumah sakit tertentu kan buat menangani pasien corona COVID-19. Mohon maaf ya, gajinya gede nggak? Tapi kayaknya gede sih, Kalau kita kan terdampak diliburin gajinya kurang. Kurang kan? Iya. Ini pasti gede lah. Minum dulu Mas ya. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Aduh. Udah. Ini gue ceritain gaji nih. Kalau untuk sementara sih jangan kaget ya gaji kita ya. Sementara gaji kita mah dipotong setengah Mas. Waduh. Dipotong setengah. Lah kok bisa? Jadi dari kalau di rumah sakit itu tuh karena dulu pasien ramai itu bisa nyampe berapa itu. Karena sekarang mungkin pasiennya dikit. Nah, jadi kita itu sebagai garda terdepan di situ tuh dari situnya gajinya setengah. Jadi harusnya gaji yang nominal 4 berapa, sekarang jadi 2 berapa. Jadi setengahnya Mas. Kok bisa ya? Bisa gitu Mas? Iya. Aduh, gimana nih negara? Nah, mungkin orang-orang awam nih, orang yang biasa mikirin wah kerja di rumah sakit nih gajinya gede nih, gajinya gede nih. Itu di rumah sakit tertentu. Misalnya rumah sakit kan rujukan yang dari COVID. Kalau rumah sakit yang nggak rujukan ya mungkin tergantung dari pihak manajemen atasnya ya. Mungkin emang dari kita itu dari pertama dulu pas puasa itu sampai sekarang, sampai bulan ini sekarang gaji kita setengah. Sekarang jadi setengah. Jadi yang nominal 4 berapa nih, jadi 2 berapa. Yes, gaji kita setengah. Yang biasa. Lo pikir dua berapa nih? Merantau nih. Kebutuhan cowok apalagi belum nikah ya kan? Belum nikah. Sama. Iya belum nikah. Nah, itu bayar kosan ya, beli makan, nongkrong, apalagi kalau kita hobi main futsal, terus ngajak cewek makan. Oh iya. Kurang ya. Pulang-pulang akhir bulan makan mie terus. Jadi kita nggak nanganin pasien, kita yang ditanganin jadi. Aduh, gaji kita tapi kita mah ambil enaknya aja sih. Tapi masih semangat lah ya, kalau semangat terus semangat harus ya.